Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Baik, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, silakan cek kondisi di sekitar kalian. Apabila ada sampah, silakan untuk dibuang ke tempat sampah terlebih dahulu. Apakah sudah? Baik. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita buka pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Nabila, Alisa. Baik, alhamdulillah untuk pertemuan kali ini hadir semuanya ya. Baik, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, Ibu akan tes terlebih dahulu materi minggu lalu. Minggu lalu kita telah membahas Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Ada yang bisa menjelaskan dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6 berisi tentang apa saja? Dalam Surat At-Tahrim ayat 6 menjelaskan tentang Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Ya, betul sekali. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang sumber hukum Islam. Indikator yang perlu dicapai siswa untuk materi kali ini yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian Al-Quran, hadis, dan ijtihad, dan menjelaskan fungsi dan kedudukan dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menggunakan metode number head together. Jadi, metode ini Ibu akan jelaskan terlebih dahulu tentang metode number head together. Yang pertama, nanti Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok. Setiap anggota kelompok akan mendapatkan nomor undian. Ada nomor 1, 2, dan 3. Karena setiap kelompok ada 3 anggota. Setelah itu, setiap kelompok akan melakukan diskusi setiap kelompok akan melakukan diskusi selama 15 menit. Setelah selesai diskusi, nanti Ibu akan memanggil salah satu nomor untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, untuk materi bahan diskusi, Ibu bagi jadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama membahas tentang Al-Quran, kelompok kedua membahas tentang hadis, kelompok ketiga membahas tentang ijtihad. Untuk perwakilan kelompok, silahkan mengambil nomor undian yang sudah tersedia ya. Sudah semua nomor undiannya? Baik, silahkan diskusi selama 15 menit ya. Oke, baik, waktu diskusi sudah selesai ya. Sekarang Ibu akan panggil untuk kelompok 1, number 2. Ya, silahkan Nabila untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Di kelompok 1 ingin mempresentasikan Al-Quran. Menurut bahasa, Al-Quran berarti bacaan. Menurut istilah, Al-Quran ialah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril yang dihimpun dalam sebuah kitab suci untuk menjadi pedoman hidup bagi manusia dan membacanya termasuk ibadah. Oke, baik, bagus sekali ya untuk kelompok 1. Lanjut ke kelompok 2. Ibu minta untuk number 3. Ya, silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Al-Hadis. Hadis menurut bahasa artinya perkataan. Menurut istilah hadis ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan takrir Nabi. Ya, bagus sekali untuk kelompok 2. Ya, selanjutnya untuk kelompok 3, number 1. Ijtihad ialah berusaha keras atau bersungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapannya, baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum yang telah ditentukan. Oke, terima kasih untuk 3 kelompok yang sudah maju. Mari berikan aplaus untuk 3 kelompok yang sudah maju. Ya, sekarang Ibu akan bahas sedikit ya tentang materi sumber hukum Islam.
Jadi sumber hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah SAW yang mengatur tentang tingkah laku manusia yang dibebankan kepada setiap mukallaf dan mengikat semua orang yang beragama Islam. Sumber hukum Islam ada dua, ada yang disepakati para ulama, dan ada juga yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Sumber hukum yang disepakati para ulama ada Al-Quran, sunnah atau hadis, kemudian yang ketiga ijtihad. Di sini bukan jelaskan satu persatu. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril yang dihimpun dalam sebuah kitab suci untuk menjadi pedoman hidup bagi manusia dan membacanya termasuk ibadah. 3 pokok pengetahuan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama, hukum yang berkaitan dengan akidah. Apa itu akidah? Yaitu tentang beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, dan kepada hari kiamat. Yang kedua, berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti, yaitu yang berkaitan dengan ajaran agar seorang muslim memiliki sifat mulia dan menjauhi sifat tercela. Kemudian yang ketiga, hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia, yang terdiri dari ucapan, perbuatan, perjanjian, dan lain-lain. Selanjutnya, fungsi dan kedudukan Al-Quran. Yang pertama, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sebagai dasar dan sumber hukum Islam yang pertama. Yang ketiga, sebagai pedoman dan petunjuk kepada manusia. Yang ketiga, sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia. Yang keempat, sebagai pembawa kabar berita dan kebenaran yang mutlak. Kemudian yang kelima, sebagai obat penawar hati bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang terakhir, sebagai membenarkan dan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Selanjutnya, sumber hukum yang kedua ada Al-Hadis. Al-Hadis ialah menurut bahasa berarti perkataan, sedangkan menurut istilah, hadis ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Berdasarkan definisi tersebut tadi, hadis dibagi menjadi 3. Yang pertama, hadis fi'liyah atau perbuatan Nabi SAW. Yang kedua, hadis takriri atau ketetapan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, hadis qauliyah atau perbuatan Nabi SAW. Sedangkan berdasarkan kualitasnya dibagi menjadi 2. Yang pertama, hadis maqbul yang diterima dan sebagai pedoman yang mencakup hadis sahih dan hadis hasan. Yang kedua, hadis mardud yang tidak diterima sebagai pedoman yang mencakup ada hadis doif atau lemah dan hadis maudhu atau palsu. Kedudukan dan fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama, memperkuat hukum Islam yang telah ada di dalam Al-Quran. Sedangkan yang kedua, memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Yang ketiga, menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, sudah cukup jelas ya. Sekarang Ibu lanjutkan ke sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu ijtihad. Ijtihad ialah berusaha keras atau bersungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapannya dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum yang telah ditentukan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk ijtihad. Yang pertama, ijma. Ijma yaitu kesepakatan para ahli mujtahid dalam segala zaman mengenai hukum syariah. Misalnya, ada kesepakatan para ulama dalam membukukan Al-Quran pada
pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian bentuk ijtihad yang kedua ada qiyas, yaitu menetapkan suatu hukum terhadap suatu masalah yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang ada hukumnya, karena terdapat persamaan sebab-sebabnya. Misalnya menyamakan hukum meminum bir adalah haram, seperti dikiaskan dalam hukum meminum khamar yang jelas-jelas haram dalam Al-Quran. Kemudian bentuk ijtihad yang ketiga adalah istishhan, yaitu istishhan menetapkan suatu hukum terhadap masalah ijtihadiyah berdasarkan prinsip-prinsip kebaikan. Misalnya dokter laki-laki melihat aurat perempuan pada saat perempuan tersebut melahirkan. Bentuk ijtihad yang terakhir adalah masolihul marsalah, yaitu menetapkan suatu hukum terhadap suatu masalah ijtihadiyah atas dasar kepentingan umum. Contohnya dalam pengenaan pajak terhadap orang-orang yang kaya. Baik, selesai sudah untuk pembelajaran pada hari ini. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, biar Ibu yang bertanya. Sebutkan fungsi dan kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Silakan, siapa yang akan jawab? Fungsi dan kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. A. Sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. B. Sebagai dasar dan sumber hukum Islam yang pertama. C. Sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi manusia. D. Sebagai pembawa berita gembira dan kebenaran yang mutlak. E. Sebagai obat penawar hati bagi orang-orang yang beriman. F. Membenarkan dan menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Ya, terima kasih, betul sekali jawabannya. Selanjutnya, apa yang disebut dengan ijtihad? Ijtihad ialah berusaha keras atau bersungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapannya, baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum yang telah ditentukan. Ijtihad dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam yang ketiga. Ya, betul sekali. Sampai di sini apakah sudah jelas? Sudah jelas ya sampai di sini? Baik, alhamdulillah untuk pertemuan kali ini sudah selesai. Di sini apa ada yang bisa memberikan kesimpulan untuk materi pembelajaran pada hari ini? Ya, silahkan. Sumber hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah SAW yang mengatur tentang tingkah laku manusia yang dibebankan pada setiap mukallaf dan mengikat semua orang yang beragama Islam. Ya, betul. Terima kasih untuk jawabannya. Kesimpulannya sudah sangat tepat sekali. Biar Ibu sedikit menambahkan untuk kesimpulan pada hari ini. Jadi kesimpulan pada hari ini adalah kita telah membahas tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang diturunkan berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah SAW yang mengatur tentang tingkah laku manusia yang dibebankan kepada setiap mukallaf dan mengikat semua orang yang beragama Islam. Sumber hukum Islam yang disepakati ulama ada 3. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran ialah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril yang dihimpun dalam sebuah kitab suci untuk menjadi pedoman hidup bagi manusia dan membacanya termasuk ibadah. Sumber hukum yang kedua ialah hadis. Hadis ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan Nabi. Sumber hukum yang ketiga ialah ijtihad. Ijtihad ialah berusaha keras atau bersungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapannya dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum yang telah ditentukan. Sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Tugas kita bahas minggu depan. Kalian kerjakan di buku LKS halaman
25, pilihan ganda 10 dan esai 5. Kemudian untuk pembelajaran minggu depan kita akan membahas tentang haji dan umroh. Baik, sekian pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.